Presiden Prabowo Subianto akhirnya menuai banyak pendapat begitu. Meskipun tadi kalau kita lihat dengan dialog dengan Ibu Sinta Kamdhani selaku Ketua Umum Apindo sudah menyatakan bahwa sebenarnya jangan kebayang langsung buka keran impor itu langsung baju-baju jadi itu langsung masuk ke Indonesia gitu karena keran impor begitu. Kalau dari analis redaksi mungkin dari Kang Hendra dulu seperti dolar juga kita kan lagi keok rupiahnya, logis dong kalau akhirnya harga elektronik ini akan segera naik. Tanggapan yang mungkin Mas Dem sebagai pengampu di sektor ini hingga emas juga naik turun. Kira-kira selama 90 hari ini pemerintah ini bisa apa begitu? Tadi kita kan juga sudah mendengarkan Ibu Sinta. Selanjutnya masih ada beberapa komentar yang bisa ditampilkan, yaitu dari @nurhalim_fam. Yaitu komentarnya adalah bagaimana dengan made in Indonesia. Nah ini sebenarnya dari netizen tadi saya juga lihat ada sekitar 100 komentar. Ya sebenarnya masih mendukung, masih berharap kita masih bisa, yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berarti bisa dikatakan kita sebagai masyarakat sudah betul ya kalau bisa belanja dalam produk-produk dalam negeri. Sudah waktunya begitu kita belanja itu ngecek produk-produk ini tuh diproduksi dari mana. Pertama yaitu dari @marjudin80 yang terlibat jangan cuma dipenjarakan, rampas aset kekayaannya, miskinkan sekalian. Wah, ini kemarahan netizen ya kayaknya. Mungkin ada juga berkaitan dengan merampas aset. Kita lihat ke komentar yang kedua, yaitu dari @pangezdu_8. Ini juga kalau netizen gak rame di media sosial juga nggak bakalan di cross check. Baru kalau udah rame baru keluar deh. Maaf, kerjanya emang harus gitu, nunggu viral dan rame baru keluar dari kandang. Kita lihat di komentar selanjutnya. Dari @lianwikora, ini singkat nih, tapi tegas komentarnya. No viral, no justice. Cukup banyak netizen yang juga berkomentar, kenapa sih harus viral dulu baru ditanggapi atau direspons dengan marah. Maksudnya kan kita berharapnya diberesin nih gitu. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi yang kayak gini, oplos-oplos sunat-sunat tuh jangan sampai terjadi. Benar. Pertanyaan saya juga, jadi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas ini kan proses yang panjang begitu ya, antara dari produksi, dari pabrik, kemudian sampai distribusi, tangan kedua, tangan ketiga, sampai akhirnya ke level masyarakat. Kita nggak bisa menyalahkan cuma satu pihak begitu. Misalnya katakan katakan ada perusahaan yang memang ditemukan berat atau dari volume, pasti tidak akan didistribusikan atau tidak akan dijual di retail. Itu konteksnya kalau swasta atau dari perusahaan besar begitu. Ada dugaan bahwa memang ini pelakunya adalah perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang skalanya kecil. Jadi lebih sulit untuk terdeteksi, tapi bisa jadi tidak punya